Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Orang yang tinggal di dekat rumahmu disebut tetangga. Apakah kamu mengenal tetanggamu? Ceritakanlah. Mari membaca percakapan Lani dan ibunya berikut ini. Tetangga baru. Lani berkata, "Ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita." Ibu menjawab, "Bagus sekali, Nak. Kamu pasti sangat senang." Tentu, Ibu guru berpesan sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita, kata Lani. Betul sekali, Nak. Mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya, Nak? Tanya ibu. Tentu, Bu, dia sudah kelas 5 SD. Dia pandai menggambar, jawab Lani. Ibu berkata lagi, sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Kenalkan kepada ibu. Kenalkan juga kepada teman-temanmu. Lani menjawab, tentu Ibu. Terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya. Apakah kalimat-kalimat berikut termasuk kalimat saran? Beri tanda B bila benar dan S bila bukan kalimat saran. Beri alasan. Yang pertama, Ibu, aku mempunyai teman baru. Kira-kira ini merupakan kalimat saran atau bukan? Bukan ya, jadi S. Karena hanya pemberitahuan bahwa aku mempunyai teman baru. Kemudian yang kedua, sebaiknya kamu mengenal tetangga. Nah, ini baru kalimat saran. Jadi benar ya, B. Karena berupa anjuran untuk mengenal tetangga. Kemudian yang ketiga, mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Kalimat saran atau bukan? Bukan. Jadi S ya, karena hanya berupa pernyataan bahwa mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. 4. Sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Benar atau salah? Benar, karena berupa anjuran untuk mengajak tetangga baru ke rumah. Nah, yang kelima, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Kalimat saran atau bukan? Iya, kalimat saran. Jadi benar ya, B. Karena berupa anjuran untuk mengenalkan tetangga baru kepada teman-teman. Nah, berikutnya mari membaca pernyataan berikut. Berilah saran. 1. Lani mempunyai tetangga baru. Lani belum mengenalnya. Apa saranmu untuk Lani? Sebaiknya Lani mengenalkan dirinya terlebih dahulu kepada tetangga baru tersebut. 2. Tetangga Lani baru saja menempati rumah barunya. Dia belum berkenalan dengan tetangganya. Apa saranmu untuknya? Sebaiknya Lani mendatangi rumah tetangga baru tersebut dan memperkenalkan diri. 3. Lani harus dapat memulai perkenalan. Lani belum tahu cara memulai perkenalan. Apa saranmu? Sebaiknya Lani dapat memulai perkenalan dengan mengucapkan salam dan menyebutkan nama. 4. Lani bertemu dengan Ibu Dayu di jalan. Apa yang seharusnya Lani lakukan? Sebaiknya Lani menyapa Ibu Dayu dengan sopan dan ramah.
5. Senangkah kamu mempunyai tetangga? Apa yang seharusnya kamu lakukan kepada tetanggamu? Saya merasa sangat senang memiliki tetangga baru. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah berkenalan dengan mereka agar lebih saling mengenal. Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang ibu sebanyak 800 batang. Ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 buah toples. Masing-masing toples terisi kue bawang yang sama banyak. Berapa kemungkinan toples yang digunakan? Berapa isi kue bawang di masing-masing toples? Banyaknya toples dikali banyaknya kue bawang dalam tiap toples sama dengan 800 kue bawang. Bila ibu membeli 10 buah toples, berapa isi masing-masing toples? Maka jawabannya adalah 80. Jadi masing-masing toples berisi 80 buah kue bawang. Nah, coba tuliskan kemungkinan lainnya. Ingatlah bahwa setiap toples harus terisi kue bawang yang sama banyak. Kemungkinan yang pertama, misalkan saja ibu mempunyai 4 toples. Banyak kue bawangnya adalah 800. Jadi jumlah kue di setiap toples adalah 800 dibagi 4 sama dengan 200. Jadi kemungkinan yang pertama adalah 4 kali 200 sama dengan 800. Kemungkinan yang kedua, misalkan ibu mempunyai 5 toples. Jumlah kue bawangnya adalah 800. Jumlah kue di setiap toplesnya adalah 800 dibagi 5 sama dengan 160. Jadi kemungkinan yang kedua adalah 5 kali 160 sama dengan 800. Kemungkinan yang ketiga, misalkan saja ibu mempunyai 8 toples. Banyak kue bawangnya adalah 800. Isi kue bawang di setiap toples adalah 800 dibagi 8 sama dengan 100. Jadi kemungkinan yang ketiga adalah 8 dikali 100 sama dengan 800. Kemungkinan yang keempat, misalkan saja ibu mempunyai 16 toples. Banyak kue bawang adalah 800. Maka isi kue bawang di setiap toples adalah 800 dibagi 16 sama dengan 50. Jadi kemungkinan yang keempat adalah 16 kali 50 sama dengan 800. Kemungkinan yang kelima, misalkan saja ibu mempunyai 20 toples. Banyak kue bawang adalah 800. Maka isi kue bawang di setiap toples adalah 800 dibagi 20 sama dengan 40. Jadi kemungkinan yang kelima adalah 20 kali 40 sama dengan 800. Dapatkah kamu mencoba membuat kemungkinan lain? Tentukan banyaknya kue bawang sesuai pilihanmu. Berapa toples yang mungkin digunakan? Berapa banyak kue bawang di dalam setiap toples? Nah, misalkan saja banyak kue bawangnya adalah 2000. Kemungkinan yang pertama, ibu mempunyai 4 toples. Banyak kue bawangnya adalah 2000. Maka isi kue bawang di setiap toples adalah 2000
dibagi 4 sama dengan 500. Jadi kemungkinan yang pertama adalah 4 kali 500 sama dengan 2000. Kemungkinan yang kedua, misalkan saja ibu mempunyai 8 toples. Banyak kue bawang adalah 2000. Maka isi kue bawang di setiap toples adalah 2000 dibagi 8 sama dengan 250. Jadi kemungkinan yang kedua adalah 8 kali 250 sama dengan 2000. Kemungkinan yang ketiga, ibu mempunyai 10 toples. Banyak kue bawangnya adalah 2000. Maka isi kue bawang di setiap toples adalah 2000 dibagi 10 sama dengan 200. Jadi kemungkinan yang ketiga adalah 10 kali 200 sama dengan 2000. Kemungkinan yang keempat, misalkan saja ibu mempunyai 16 toples. Banyak kue bawangnya adalah 2000. Maka isi kue bawang di setiap toples adalah 2000 dibagi 16 sama dengan 125. Jadi kemungkinan yang keempat adalah 16 kali 125 sama dengan 2000. Kemudian kemungkinan yang kelima, misalkan saja ibu mempunyai 20 toples. Banyak kue bawangnya adalah 2000. Maka isi kue bawang di setiap toples adalah 2000 dibagi 20 sama dengan 100. Jadi kemungkinan yang kelima adalah 20 kali 100 sama dengan 2000. Lani senang mengamati rumah tetangganya. Lani melihat di setiap rumah terdapat berbagai bentuk bangun datar. Bentuk-bentuk bangun datar apa saja yang sudah kamu ketahui? Amati bentuk bangun datar di bawah ini. Warnailah dengan warna merah, kuning, hijau, dan biru. Gunakan pensil warna. Lani juga mengamati warna-warna cat tembok rumah tetangganya. Lani pun menjadi terinspirasi untuk berkreasi. Lani ingin berkreasi dengan bentuk bangun datar dan warna yang ia lihat. Ia menggunakan kertas gambar, penggaris, pensil, dan pensil warna. Amati gambar yang dibuat Lani, menggambarlah seperti Lani. Berkreasilah sesukamu, pilih bentuk dan warna yang kamu sukai. Gunakan kertas gambar dan pensil warna. Langkah-langkah membuat gambar. 1. Buat garis tepi di sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah pada kertas gambarmu. 2. Buat lingkaran besar dengan garis tengah sesuai kertas gambarmu. Gunakan jangka atau benda berbentuk lingkaran. 3. Bagi lingkaran menjadi 2, lalu 4, lalu 8, dan gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. 4. Bagi lingkaran menjadi 16. Kemudian buat garis di ujung lingkaran seperti pada gambar di samping. 5. Warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.